Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian di lisan dan syukur di anggota badan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan berbagai karunia yang bisa kita rasakan saat ini, terutama karunia Islam dan iman. Karena tidak semua manusia yang ada di dunia ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan dua nikmat ini. Bahkan kebanyakan dari mereka mengalami kerugian, sebagaimana nanti surat yang akan kita bahas, kecuali siapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia iman dan Islam itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika nama beliau disebut kita antusias untuk bersalawat kepada beliau. Ketika akwal beliau, ucapan-ucapan beliau disebutkan, kita antusias untuk mendengarkannya. Ima ucapan tersebut belum pernah kita dengar sehingga kita bisa ilmui, lalu kita amalkan, ataukah ucapan-ucapan beliau pernah kita dengar sebagai bentuk tadzkirah, sebagai bentuk pengingat bagi kita. Pada pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir, masuk pada surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan atau membawakan makna al-asr dengan dua pemaknaan, dua tafsiran. Yang pertama beliau mengatakan al-asr az-zamanul ladzi yaqa'u fihi harakatu bani adam min khairin wa syarr. Asr adalah waktu yang mana pada waktu tersebut terjadinya gerakan-gerakan anak Adam. Apakah gerakan tersebut adalah gerakan kebaikan ataukah keburukan? Artinya pada tafsiran pertama ini
Para ulama yang menguatkannya adalah memutlakkan, menggeneralisasi kapanpun waktu itu masuk dalam artian al-asr. Adapun menurut tafsiran Zaid bin Aslam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-asr adalah al-ashi, yaitu waktu sore, yaitu waktu asar, waktu asar yang kita kenal hari ini. Adapun yang masyhur, yang terkenal adalah tafsiran pertama, yaitu arti asr yang menggeneralisasi waktu kapanpun, apakah waktu subuh, zuhur, isya dan seterusnya. Lalu kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, fa aqsama ta'ala bidzalika 'alal insan la fi khusrin ay fi khasarah wa halak. Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian, benar-benar dalam kerugian dan kebinasaan. Lalu Allah taala kecualikan illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beliau mengatakan fastasna min jinsil insan 'anil khusranil ladzina amanu biqulubihim wa amilu as-solihati bijawarihim. Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari jenis manusia, ya, dari kerugian yang mana mereka beriman dengan hati mereka dan beramal soleh dengan anggota badan mereka. Wa tawasau bil haqqi wa huwa ada'u ta'at wa tarkul muharramat. Mereka saling mewasiatkan dalam kebenaran. Beliau menafsirkan dengan apa arti kebenaran adalah menunaikan berbagai ketaatan dan meninggalkan berbagai perkara haram. Itu arti al-haq. Apa barusan? Al-haq adalah menunaikan berbagai ketaatan dan meninggalkan berbagai perkara haram. Ada ta'at wa tarkul muharramat. Wa tawassaw bis sabri ay 'alal masa'ib wal aqdar. 'Alal masa'ib wal aqdar. Lalu berwasiat dengan kesabaran, yaitu sabar di atas musibah-musibah dan takdir-takdir yang tidak mengenakan, yang menurut sisi manusia ini tidak diharapkan. Wa ada man yu'dhi mimman ya'murunahu bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan sabar dari gangguan orang yang mengganggu ketika dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita ambil faidah dari tafsiran Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan inna kulla insanin khasir wal khasiru dhiddur ribah rabih, ya. Setiap orang itu mengalami kerugian, yang mana kerugian ini lawan dari keuntungan. Wal khasar maratib mutaaddidah mutafawitah. Dan kerugian itu sifatnya bertingkat-tingkat. Beliau membagi menjadi dua kerugian. Qad yakunu khasaran mutlaqan kahaliman khasirad dunya wal akhirah wa fatahu an-na'im wastahaqqal jahim. Kerugian pertama adalah kerugian secara mutlak. Semisal kondisi orang yang rugi dunia akhirat, dunianya rugi, akhiratnya pun rugi. Di dunia dia tidak merasakan berbagai kenikmatan, dan di akhirat waliyadzubillah dia kembali ke neraka jahim. Kemudian jenis kerugian kedua, wa qad yakunu khasiran min ba'dil wujuh tuna ba'din. Dan terkadang dia mengalami satu sisi di antara sisi-sisi kerugian. Ima di dunia dia rugi tetapi di akhirat dia mendapatkan kenikmatan, atau sebaliknya. Di dunia dia termasuk orang-orang yang beruntung tetapi di akhirat termasuk orang-orang yang
kembali dalam keadaan merugi. Lalu kata beliau, walihada ammamallahu al-khasar likulli insanin illa man ittasafa bi arba' sifat. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah Subhanahu wa taala generalisasi kerugian bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala ratakan kerugian bagi semua manusia kecuali orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 sifat. Yang pertama adalah al-imanu bima amarallahu bil imani bihi. Wala yakunu iman bidunil ilm. Sifat pertama adalah keimanan. Tentunya keimanan di sini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali. Lalu termasuk mencakup adalah 5 rukun iman yang lain selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai konsekuensinya. Dan tidaklah iman bisa dicapai dengan benar kecuali dengan ilmu. Wa huwa far'un anhu la yatimmu illa bih. Dan keimanan tidak bisa diperoleh kecuali dengan belajar, kecuali dengan ilmu, yang mana ini adalah bagian dari keimanan yang tidak bisa dipisahkan. Yang mana keimanan tidak sempurna kecuali dengan ilmu. Yang kedua, al-amalu shalih. Wa hadza samilun li af'alil khairi kulliha. Yang kedua adalah amal saleh, dan ini mencakup segala amal kebaikan. Al-zahir wal batinah. Baik kebaikan tersebut adalah kebaikan yang sifatnya nampak dikerjakan oleh lisan dan anggota badan, ataukah yang sifatnya batin berupa keyakinan-keyakinan. Al-muta'alliqa bihaqqillah wa haqqi ibadih, yang berkaitan dengan hak Allah dan hak para hamba. Al-wajib wal mustahabbah, baik kebaikan tersebut sifatnya wajib ataukah yang disunahkan atau disukai, tidak sampai pada derajat wajib. Lalu kata beliau, wal amalu shalih at-tawasi bil haqqi. Yang ketiga adalah saling mewasiatkan dalam kebenaran. Alladhi huwal imanu wal amalu shalih. Yang mana kebenaran, kata beliau, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, al-iman wal amalu shalih, mencakup antara iman dan amal shalih. Ay yusi ba'dhum ba'dhan bidzalika wa yahussu alaihi wa yarghabu fihi. Agar sebagian di antara sebagian yang lain saling mewasiatkan untuk beriman dan beramal soleh, saling menganjurkan dan memotivasi. Kemudian yang keempat adalah at-tawasi bis sabri ala ta'atillah wa an ma'siyatillahi wa ala aqdarillahi al-mu'allamah. Lalu yang keempat adalah saling mewasiatkan untuk bersabar. Bersabar di atas ketaatan, bersabar untuk meninggalkan maksiat, dan bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Ada berapa kesabaran? Sampingnya Mas Andrian sinten itu? Sing taksi film. Nyimak gak Mas? Mungkin barangkali semalam begadang atau begadang karena belajar ya. Ada berapa kesabaran mau? Ada 3. Yang pertama, kesabaran untuk taat kepada Allah Ta'ala. Di antara kesabaran untuk taat adalah untuk belajar, terkhusus bagi santri ya. Kadang melelahkan, kadang menjemukan, membosankan. Sabar, karena waktu belajar itu sebentar. Terutama belajar di sekolah-sekolah formal saat ini, 3 tahun, 6 tahun, itu waktu sebentar. Ustadz Akmal saja saat ini beliau masih tercatat sebagai santri mana Ustaz? Ustaz Akmal? Imam bin Hanbal. Iya, 8 tahun. Masya Allah, anak masih kalah sama beliau. Anak baru tercatat sebagai santri SD 4 tahun, beliau 8 tahun masih jalan, Masya Allah. Maka bagaimana dengan antum yang baru setahun, 2 tahun di Ibnu Abbas? Masih sangat jauh ya. Harus lebih semangat ya. Kemudian di sini fabil amrayni al-ulayaini yakmulul insanu nafsahu
Maka dengan dua hal pertama, yaitu iman dan amal soleh, seorang manusia itu sempurna untuk dirinya. Wabil amraynil ukhrayaini yakmulu ghairah au yukmilu ghairah. Dua hal yang ketiga dan empat, ya, yaitu apa tadi? Tawasi bil haq dan tawasi bis sabr, itu menyempurnakan yang lain. Ya. Wa bi takmilil umuril arba'ah yakunul insanu qad salima minal khasar wa faza birribhi al-azim. Maka apabila seorang manusia mengerjakan 4 hal ini, iman, kemudian amal saleh, saling mewasiatkan dalam kebenaran dan kesabaran, maka dia di samping beruntung untuk dirinya sendiri juga beruntung untuk orang lain, ya. Menjadi manusia yang secara spiritual bagus, secara sosial pun tidak tercela, ya. Berbeda dengan orang yang hanya mementingkan diri sendiri, ibadahnya vertikal terus, dalam hal horizontal, dalam masa sosial dia tidak terkait apapun, tidak merugikan, tidak pula menguntungkan, maka ini manfaatnya kurang. Berbeda dengan orang yang dalam hal spiritual dan vertikal, dalam hal sosial pun dia aktif, maka ini lebih bermanfaat bagi masyarakat. Baik, kita langsung masuk ke surat Al-Humazah. Nanti insya Allah kita akan sebutkan beberapa amal atau taujih di akhir sesi ketika kita sudah selesai membacakan surat Al-Humazah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaanlah bagi setiap al-humazah, al-lumazah, orang yang mengumpat lagi mencela. Di sini disebutkan kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-hammaz bil qawli wal lammaz bil fi'li. Ya. Al-hammaz yaitu mencela dengan ucapan. Adapun lammaz dengan perbuatan, dengan tata cara menyindir, menirukan gerak orang yang cacat, waliyadzubillah, lirak-lirik ketika orang tersebut lewat, ya, untuk menertawakannya dan lain sebagainya. Maka ini saling melengkapi. Yakni yazdarin nasa wa yantaqisu bihim. Intaqasa yantaqisu, ya, yantaqisu. Mas Sulaiman serta rekan-rekannya, barakallahu fikum, yaitu orang yang merendahkan orang lain dan meremehkan mereka. Bentuk peremehannya ima dengan ucapan, apakah ima dengan perbuatan. Yang mana beliau telah, ya, Al-Imam Ibnu Katsir telah menjelaskan tafsiran ini di surat Al-Qalam, ya. Qadarullah ini belum kita bahas karena awal saya datang membahas tafsir ini dari surat Al-Duha, sehingga Al-Qalam di juz 29 belum kita bahas. Beliau mengatakan kama taqaddama bayanu dzalika fi qouli ta'ala hammazim masya'im binamin, yakni di surat Al-Qalam. Ibnu Abbas menafsirkan kata al-humazah wal lumazah dengan artian beliau ta'anun muayyabun, orang yang banyak mencela dan banyak menggunjing. Mencela langsung di hadapannya, menggunjing di belakangnya. Arabi bin Anas mengatakan al-humazah yahmazuhu fi wajhi wal lumazah min khalfi, sama dengan tafsiran Ibnu Abbas. Dari Arabi bin Anas beliau mengatakan al-humazah adalah mencela di hadapannya, adapun lumazah mencela di belakangnya. Artinya tidak di hadapannya langsung, ya. Gelendengi kalau bahasa sininya.
Wa qala Qatadah yamhazuhu wa yalmazuhu bilisani wa aini wa ya'kulu luhuman nasi wa yut'inu alaihim. Humaza adalah mencela dengan lisan dan matanya, ya, dengan lirikan-lirikannya yang cenderung meremehkan. Adapun lumaza adalah memakan dagingnya, itu menggunjingnya di belakang, waliyadzubillah, dan mencelanya mereka. Al-Imam Mujahid al-humaza mengatakan bil yadi wal ain wal lumaza bil lisan. Humaza menurut Imam Mujahid dengan tangan dan mata, yaitu dengan isyarat-isyarat. Adapun lumaza sebaliknya dengan lisan. Ini saling melengkapi atau saling beda-beda sedikit. Begitu pun Imam Ibnu Zaid. Begitupun yang disebutkan oleh Zaid bin Aslam, bahwasanya humaza adalah luhumun nas, yaitu menggunjing daging manusia, seperti memakan banggainya, waliyadzubillah. Sebagian mengatakan al-muradu bidzalika al-Akhnas Ibnu Syariq. Ada yang menafsirkan secara khusus bahwasanya surat Al-Humaza ini turun khusus tentang Al-Akhnas bin Syariq, salah satu tokoh Quraisy yang memberikan gangguan khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata Imam Mujahid, surat ini umum, ya amatun, berlaku kepada setiap orang yang memiliki karakter sama. Artinya tidak khusus kepada Al-Akhnas bin Syariq saja. Dan ini lebih kuat tentunya, ya, karena apabila kita melihat ayat, walaupun mungkin ada asbabul nuzulnya, tetapi yang diambil adalah keumuman ayatnya. Al-ibratu bi umul lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi iktibar, menjadi pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebabnya. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya, alladzi jama'a malan wa 'addada. Di sini orang yang mencela ini diberi karakter tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mengumpulkan harta, banyak mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ay jama'u ba'dahu 'ala ba'din wa as'adadahu. Menghimpun satu di antara yang lain, lalu menghitung-hitungnya. Kesibukannya tiap hari adalah menghitung-hitung harta tersebut. Semisal dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'arij, wa jama'a fa'au'a, yang menghimpun atau mengumpulkan dan menyimpannya. Artinya di sini ada isyarat bahwasanya orang tersebut bakhil, ya, menyimpan tanpa diinfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana tafsiran As-Suddi dan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah. Kemudian kata Muhammad bin Ka'ab, alhahu maluhu bin nahar hada ila hada. Kesibukannya adalah menghitung hartanya dari satu tumpukan ke tumpukan yang lain. Fa idza kana al-lailu nama ka'annahu jifa. Adapun ketika malam hari dia seperti bangkai, tidak dihidupkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, untuk memperbanyak ibadahnya, tetapi saat malam dia gunakan untuk bernikmat-nikmat, ya, diranjang seluruhnya sepanjang tahun. Wa qauluhu yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwasanya hartanya dapat mengekalkannya. Yadhunnu anna jama'ahu al-mal yukhalidu fi hadhihi dar. Dia mengira bahwasanya dengan hartanya yang banyak yang ia kumpulkan, yang tidak mau dia infakkan, dapat memanjangkan umurnya, menyejahterakan hidupnya di dunia. Maka Allah Ta'ala menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Laisal amru kama za'am wala kama hasiba. Perkaranya bukan sebagaimana yang dia duga dan sebagaimana yang dia kira. Lalu Allah Ta'ala berfirman, la yumbadanna fil hutamah. Dia akan yumbada, dilemparkan di neraka hutamah.
ay la yulqina hadzal ladzi jama'a malan fa'addada fil hutamah wa ya ismun min asma'in nar sifatan li annaha tahtimu man fiha. Maka orang-orang yang suka menghitung harta tersebut, mengumpulkan dan menghitung-hitungnya, khawatir berkurang 1 rupiah, 2 rupiah, dia dilemparkan ke neraka hutama, yang mana ini adalah salah satu nama di antara nama-nama neraka. Disifati dengan hutama karena dia tahtimu man fiha, menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Apa yang disebut hutama? Tahukah kamu apa yang disebut hutama? Hutama adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Kata Sabit Al-Bunani rahimahullah taala, tahruquhu ilal afidati wa hum ahya, yang membakar mereka sampai ke dalam hati mereka. Maka perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala khususkan tentang orang yang mengumpulkan harta. Ada isyarat bahwasanya orang yang memiliki mindset keliru, bahwasanya harta itu dapat mengekalkannya, sehingga mereka cenderung sangat mencintai dunia dan lalai dari akhirat. Hal-hal yang terkait dengan keuntungan akhirat mereka tunda-tunda. Ayo hafalan, males, capek. Ayo sholat di sop pertama, aduh nantilah di sop terakhir, di rakaat terakhir juga masih dapat pahala jamaah dan seterusnya. Ini karena apa? Karena sangat menikmati dunia, menikmati kenyamanannya, sehingga dalam hal masalah akhirat mereka mulai menggampangkan, meremehkan. Waliyadzubillah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyitir tentang orang yang tersiksa di neraka sampai dalam hati. Ya, karena pada umumnya orang yang terbakar di dunia sehingga berhangus seluruh badannya, biasanya dalam keadaan sudah mati. Lain di akhirat. Kata Sabit Al-Bunani rahimahullah taala, tahruquhum ilal afida wa hum ahya, membakar mereka sampai ke dalam hati padahal mereka masih hidup. Artinya sangat tersiksa. Kalau kita naudzubillah terbakar, tersiksanya ketika terbakar kulit, terbakar anggota badan, daging kita, waliyadzubillah. Tetapi ketika sampai ke hati biasanya sudah lepas nyawanya. Adapun di akhirat orang tersebut masih dalam keadaan hidup. Tsumma yaqulu laqad balagha minhum al-'adab tsumma yabki. Lalu seakan-akan mereka mengatakan azab ini sampai kepada mereka, ya, mereka pun menangis. Muhammad bin Ka'ab mengatakan ta'kulu kulla syai'in min jasadihi hatta idza balaghat fu'adahu hadfa halqihi tarji'u ala jasadihi. Neraka tersebut memakan segala hal dari jasadnya sampai ketika api tersebut sampai ke hatinya, ya, yang setara dengan tenggorokannya, api tersebut kembali memakan badannya, waliyadzubillah. Kemudian kita masuk ke dalam ayat berikutnya. Innaha 'alaihim mu'sadah. Di sini dikatakan mutbaqatun kama taqaddama tafsiruhu fi suratil balad. Artinya neraka tersebut mengunci, ya, mengunci pelakunya di dalam neraka. Artinya dia tidak bisa keluar dari siksaan tersebut. Fi amadim mumaddadah, di tiang-tiang yang dipancangkan. Atiyah al-Ufi rahimahullah ta'ala mengatakan amadun min hadid, tiang dari besi. Adapun Ibnu Abbas mengatakan As-Sudi mengatakan minar, tiang tersebut berasal dari api. Ya, kita barangkali belum bisa membayangkan, ya, tiang kok dari api, padahal api itu ya kayak gitu kan, bergerak-gerak, ya. Mungkin wallahu a'lam, ya, mungkin
besi tersebut dipanaskan sehingga seperti api, meleleh. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari masuk neraka. Waliyadzubillah ya. Baik sempat mampir ataukah yukhalladuhu waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surga tanpa azab dan tanpa hisab. Amin ya mujibas salimin. Wa qala Ibnu Abbas fi amadin mumaddadah, yakni al-abwab hiya al-mumaddadah. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan amadin mumaddadah adalah pintu-pintu yang panjang lagi terkunci ya. Dan dari kata beliau juga adkhalahum fi amadin famuddat alaihim bi'imad. Nabi Ustaz Imad disampaikan. Adkhalahum, Allah Ta'ala masukkan mereka di dalam amadin ya, di tiang-tiang, famuddat alaihim bi'imadin, lalu ditutup dengan balok-balok. Wa fi a'naqim as-salasil fasuddat bihimul abwab, lalu di leher-leher mereka ada rantai-rantai, lalu fasuddat biha al-abwab, dan ditutup di atasnya di kondisi tersebut dengan rantai tersebut pintu-pintu yang membelenggu mereka, pintu-pintu yang menutup mereka. Al-Imam Qatadah mengatakan kunna nuhaddatsu annahum yu'adzabuna bi amadin finnar. Diceritakan kepada kami bahwasanya mereka yang di neraka yu'adzabun, disiksa bi amadin finnar, dengan tiang-tiang dari neraka. Dan ini yang dipilih pendapat ini dari Qatadah oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kata Abu Shalih rahimahullah ta'ala fi amadin mumaddadah yahya al-quyud at-tiwal, yaitu al-quyud rantai-rantai yang panjang ya, hampir saling melengkapi. Ada yang mengatakan langsung tiang, ada yang mengatakan pintu, lalu orang yang di rantai, dan seterusnya, dengan beberapa tafsiran. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua surat ini. Ana ambil dari Al-Quran Tadabbur wa Amal, barangkali jenengan bisa simak bersama. Yang pertama, la tadzakkar hamzan aw lamzan fa'al tahu summa astaghfirillah. Maka ingatlah bila kita suatu saat pernah mencela orang, mengumpat orang, maka hendaklah beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana ayat wailul likulli humazatil lumazah, celakalah kepada setiap pengumpat lagi pencela. Tentunya bila memungkinkan kita meminta maaf untuk dihalalkan kepada orang yang kita cela, yang kita umpat, maka kita lakukan. Tidak sekedar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang kalau sesuatu yang berat, yaitu meminta maaf ini adalah berat, maka untuk mengulangi perbuatannya pun kita berat juga, segan. Berbeda apabila sekedar beristighfar, gampang istighfar. Nah, ini perbuatan itu pun mudah untuk diulangi atau terulang kembali. Waliyadzubillah. Ini amalan pertama. Hendaknya kita beristighfar, memohon ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak termasuk orang yang dikatakan dalam ayat ini wailul likulli humazatil lumazah, celakalah kepada setiap pengumpat lagi pencela. Jangan sampai kita membaca ayat ini, kita menyimak tafsir ayat ini, ternyata tafsir ayat ini berlaku juga kepada kita yang menyimak dan membacakannya. Waliyadzubillah. Yang kedua, tasaddaq bi syai'in min malik. Hendaklah kita bersedekah dengan sesuatu dari harta kita. Diambil dari kata alladzi jama'a malan wa addada, yang mana orang-orang yang disifati celaka dalam surat Al-Humazah adalah yang menghitung harta dan mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, kita pun barangkali sama ya, banyak menghitung harta dan mengumpulkannya. Tetapi agar tidak termasuk kategori ayat ini, hendaknya kita kecualikan dengan infak dan sedekah kita. Tentunya yang melebihi harta kita dengan sedekah yang mustahab. Adapun
yang sesuai dengan kebutuhan kita adalah sedekah yang wajib, sedekah kepada anggota keluarga, sedekah kepada badan kita sendiri, apa yang kita butuhkan dari kebutuhan-kebutuhan pokok, maka kita tidak bakhil terhadapnya. Jangan sampai karena kita saking menjaga hanya harta kita, lalu kebutuhan kita kebiri. Waktunya makan tidak makan, hanya makan nasi dengan garam misalkan, padahal harta kita mencukupi untuk beli makanan yang layak untuk kita. Yang ketiga adalah bayin li zumalaika annal kafirina mahma tajabbaru wa taghaw fa inna makruhum munqalabun alaihim. Jelaskan kepada teman-teman kita bahwasanya orang kafir seberapapun mereka sombong dan angkuhnya, karena yang mereka miliki dari kekuatan badan dan harta yang banyak, mereka akan terkalahkan. Mereka akan terkalahkan. Jangan sampai kita terpukau, silau dengan mereka, lalu kita pun sedikit demi sedikit, lambat laun mengikuti contoh-contoh mereka, malah justru menyukai mereka. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Karena yang menjadi iktibar adalah bagaimana muamalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta mereka ataukah kegantengan mereka dan seterusnya. Kemudian ahamiyatuz zaman alladzi huwa mazratul akhirah. Yang patut kita renungi adalah pentingnya waktu, yang mana waktu di dunia ini adalah ladang akhirat. Waktu yang kita miliki, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita dengan dipanjangkan usia-usia kita, adalah ladang, seperti ladang di akhirat. Kita lihat seperti tanaman-tanam ladang-ladang di samping pondok ini. Ketika penanamnya rajin, menanam jagung, padi dan seterusnya, ya mereka akan memanennya. Berbeda apabila pemiliknya memiliki kesibukan yang lain sehingga terbengkalai, maka tidak bisa dipanen. Rumput-rumput yang tumbuh tidak mungkin mengeluarkan umbi, jagung dan seterusnya. Ini diambil dari surat Al-Asr. Kita membaca surat Al-Asr hendaknya waspada dari menyia-nyiakannya dengan bernikmat-nikmat dengan sesuatu yang melalaikan. Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan ma la ya'ni, apa yang tidak bermanfaat. Ada dua tafsiran arti kata ma la ya'ni di sini. Yang pertama adalah dia meninggalkan urusan yang tidak penting baginya, yang tidak penting. Yang kedua adalah meninggalkan urusan yang bukan jadi urusannya. Ya, barangkali itu urusan penting tetapi bukan menjadi tanggung jawabnya, maka dia tinggalkan. Urusan mengobati pasien adalah urusannya Pak Dokter. Nah, maka kita jangan ikut-ikutan karena bukan tanggung jawab kita, walaupun itu penting memang. Nah, yang kedua adalah min alamatil ukhuwah as-salihah tawasi bil haqqi was sabri. Di antara tanda-tanda ukhuwah yang baik, ukhuwah yang saleh, adalah saling mewasiatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Jangan sampai karena alasan menjaga ukhuwah justru kita menjadi setan bisu. Ada kesalahan dari teman kita, apa yang kita lihat sebagai kemungkaran, kita karena alasan ukhuwah ini kita diam. Justru kalau kita ingin menjaga ukhuwah yang baik, hendaknya kita tidak ada rasa pekewu. Kita mendengar istilah takhirul bayan la yajuzu fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengakhirkan penjelasan adalah tidak boleh bagi hak Nabi. Begitupun orang-orang yang menjadi dai, penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kondisinya dengan kita yang ada rasa pekewu, kadang-kadang kita mengakhirkan bayan, mengakhirkan penjelasan, sehingga orang-orang yang tidak tahu menganggap ya berdasarkan dengan kaidah ini takhirul bayan la yajuz, seakan-akan ini tidak mengapa. Padahal orang yang tidak menjelaskannya karena rasa nggak enak, pekewu dan lain sebagainya. Ini diambil dari surat Al-Asr, wa tawasaw bil haqqi
wa tawassaw bis sabr. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang berat, ya tentunya kita harus berlapang dada ketika kita dikritik, diberi masukan oleh orang lain, selama masukannya adalah membangun, konstruksi bukan destruksi, maka tidak masalah. Dengan adab-adabnya tentunya, tidak mengumbarnya nasihat tersebut di hadapan orang banyak sehingga membuat malu orang yang diberi nasihat dan lain sebagainya, dengan berbagai adab-adabnya yang patut kita jaga. Kemudian yang ketiga adalah taghtar bil mali fayuhlikuka an ibadatillah. Janganlah kita tertipu dengan harta sehingga menjelakkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita karena alasan mencari dunia kita tidak ngaji lagi, tidak menghadiri majelis ta'lim, karena itu bisa termasuk dari kategori tertipu dengan harta. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Dua surat dari Juz Ammah, yaitu surat Al-Asr dan surat Al-Humazah. Semoga apa yang sudah kita bahas bermanfaat bagi kita secara ilmu dan amal. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.